Halo seluruh, masih sama Bang Dikson nih. Kali ini Ane bakalan ngerangkum sebuah alur cerita film yang berasal dari Perancis lagi, yang berbau-bau adegan prot-emprotan kesukaan kalian. Film ini berjudul Don't Buy Love, rilisan tahun 2016, berkisah tentang hubungan terlarang antara narapidana dan kepala penjara. Film ini diadaptasi dari sebuah kisah nyata yang terjadi di salah satu penjara di Perancis pada tahun 2011 hingga akhirnya menjadi skandal nasional. Sebelumnya, pasang headset, longgarin kolor, dan jangan lupa sebat serta seruput dulu kopi kulitnya biar nontonnya makin asoy. Dan kita masuk ke ceritanya. Film berperan utama seorang gadis muda cantik Bahenol bernama Anna Amari. Ini dia cungatnya. Dia baru saja ditangkap oleh Satpol PP lantaran kedapatan lagi open BO sama om hidung belang di sebuah tempat karaoke. Sebenarnya kasus Anna belum dapat putusan dari hakim dan hanya tinggal menunggu persidangan. Dia kemudian dimasukkan ke salah satu hotel Prodeo alias penjara yang dekat dengan rumahnya. Kesan pertama yang Anna dapatkan di kamar barunya cukup menyenangkan, di mana teman-teman barunya suka ngebanyol dan asik buat diajak ngegibahin tetangga. Di sana, para tahanan ditempatkan di beberapa divisi sesuai kebutuhan dan keahliannya masing-masing. Pada awalnya, Anna ditempatkan di divisi panci dan susuk alias dapur. Tak lama datanglah sang kepala sipir di penjara tersebut bernama Jin. Sebagai kepala sipir yang getol kerja, Jin datang untuk mengecek keadaan beserta napi-napi baru termasuk Anna. Ah bah bravo, on vous laisse en surveillance 5 minutes et voilà ce qui se passe. Vous savez que c'est interdit de fumer en cuisine. Lani, quoi? T'as jamais mis Clo par là? Ah mais c'est dégueulasse, t'es sérieuse? Il y a une autre commission dans 3 mois. Dans 3 mois. Jin pun meminta Anna untuk bersikap baik dan menghilangkan kebiasaan baragajulnya seperti berantem, boker sembarangan, dan lain sebagainya, agar hukumannya bisa diringankan. Salah satu kebiasaan lain di penjara itu merupakan jalan kucing atau catwalk setiap bulannya, di mana semua peserta mulai dari perancang busana dan modelnya adalah para napi sendiri. Anna yang emang berbody semok putih mulus no minus didaulat sebagai model dan memakai baju rancangan para napi lain. Acara tersebut dihadiri oleh para stakeholder penjara termasuk Jin sebagai kepala penjara. Ça lui va bien. Elle là, c'est Pilar. Si tu veux toi. Il te reste un truc? Acara modeling pun dimulai. Anna dengan cantiknya melangkah sembari menggeolkan pinggangnya ke kanan dan ke kiri. Melihat kesemokan bodi Anna, Jin sangat terpukau dan hanya bisa olohok ngacai melihat bodi Bahenol Anna itu. Nampaknya ada rasa-rasa nih si Jin. Esoknya, Anna mendatangi Jin dan memintanya menulis laporan yang baik tentangnya selama berada di penjara, agar hukumannya dapat diringankan oleh Pak Hakim. Tapi di sini, Jin menegaskan bahwa dia akan bersikap netral dan melaporkan sesuai dengan apa yang dilihatnya. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que je suis pas ici pour vous juger. Vous avez demandé à me voir? Vous savez qui je suis? Oui, un peu. Malamnya, Jin dan sang istri datang ke acara balet yang diikuti anak mereka. Melihatnya sangat antusias dan berbakat di bidang balet, Jin dan istrinya sangat bangga. Tapi di lain sisi mereka juga sedih karena anaknya sering dibully teman-temannya di sekolah lantaran Jin dan istrinya yang tinggal di penjara. Beberapa hari kemudian, Anna dijenguk oleh ibunya. Di sana, ia menasihatinya agar bersikap baik dan tak membuat masalah agar hukumannya ringan. Bukannya nurut, Anna malah berulah lagi dengan ribut papuket dengan napi lain. Hal itu membuatnya dipanggil dan dimarahi oleh Jin. Dia pun menegaskan kembali jikalau Anna terus begini, hukumannya malah akan semakin berat. J'ai voulu vous voir à propos de l'incident de la semaine dernière. Pourquoi vous rigolez? C'est pas drôle? C'est vous, il est mort. Setelah kejadian itu, Anna agak murung. Ya, mungkin dia takut jika hukumannya akan tambah berat. Jin kemudian menemui Anna dan memberikan kesempatan kedua cuy. Anna kini dipindahkan dari divisi dapur ke divisi komputer dan diawasi oleh Jin secara langsung. Gile, baik bener ya si Jin. Sesuai dugaan. Kalau laki udah baik ke cewek pasti ada aja maunya ya kan? Sedikit demi sedikit, Jin mulai menunjukkan ketertarikannya pada Anna.
Di sini, Ana pun kayaknya udah sadar nih kalau si Jin menaruh hati padanya dan mungkin dia dapat memanfaatkan keadaan tersebut. Di perpustakaan, Ana menulis sebuah surat yang berisikan jikalau dia juga naksir tuh sama si Jin. Setelah membacanya, Jin pun cengar-cengir bahagia sendiri. Ça n'a rien à voir avec la prison. Ah bon, ça n'a rien à voir avec le président. Alors c'est quoi le problème? Non, c'est pas Phèdre. Pardon? Non, c'est pas Phèdre. Que je peux plus garder pour moi. À Fleury, déjà, j'arrêtais pas de penser à vous. Esoknya, Jin sengaja datang nyubuh ke penjara untuk menemui Ana. Tanpa basa-basi, Jin langsung nyosor dan disambut hangat bibir tipis menggoda milik Ana. Dan hubungan gelap mereka pun dimulai. Semakin hari, hubungan mereka semakin mesra. Bak pasutri yang baru kawin di musim hujan, yang pengennya nempel terus. Ana bahkan sampai menggambar di dinding yang isinya adalah harapan dia dan Jin yang akan hidup bahagia bersama di masa depan. Esoknya, Jin menemui Ana dan secara tiba-tiba bilang bahwa ia ingin mengakhiri hubungan terlarang mereka. Ana sontak kaget dan tak terima dengan perkataan Jin itu. Dengan muka kesal, Ana akhirnya pergi meninggalkan Jin. Bonjour à toutes, je m'appelle Elise, je suis surveillante à la prison. T'as fait une connerie, je suis désolé, on n'aurait pas dû. Je vais organiser ton transfert, t'as raison. Beberapa hari kemudian, Ana menghadiri kelas menggambar yang gurunya adalah istri Jin. Dia kemudian bersedia untuk menjadi objek gambar para murid narapidana yang lain. Ana kemudian melepaskan pakaiannya, bukannya tanpa tujuan. Hal itu ia lakukan untuk memancing perhatian sekaligus nafsu abrag si Jin yang ia tahu sedang memperhatikannya dari atas. Di rumah, istri Jin pun gak mau kalah tuh sama si Ana. Meskipun agak peot dan tak sebahenol Ana, dia berusaha keras untuk memuaskan Jin. Singkat cerita, Jin kaget mendapati Ana yang tak berada di selnya. Jin lantas mencari Ana kemana-mana, dan ternyata Ana lagi potong rambut sama teman selnya. Dia lantas meminta Ana untuk segera kembali ke meja komputernya, sembari menggantikan temannya untuk memotong rambut Ana. Kemudian, adegan yang kalian tunggu-tunggu terjadi. Setelahnya, kegiatan padu huntu mereka semakin menggila. Asal sepi dan tak ada orang, mereka prot-emprotan sepuasnya sampai-sampai mereka hampir ketahuan oleh sekretaris Jin. Untungnya, Jin dan Ana satset sehingga mereka masih aman cuy. Beberapa saat kemudian, rapat bulanan dilaksanakan. Seluruh staf ikut serta di acara itu. Di sana, si sekretaris melaporkan jika kondisi finansial kantor sedang buruk. Data laporan keuangan menunjukkan jika Jin terlalu menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tak perlu. Jin lantas bersilat lidah dan bilang jika semua yang ia lakukan untuk kepentingan kantor semata. Padahal, ya buat neraktir si Ana. Di tempat lain, Ana kembali dikunjungi ibunya. Setelah mereka berbincang-bincang, ibunya yang kayaknya tahu Ana sedang punya hubungan gelap dengan seseorang memintanya untuk mengakhiri hubungannya itu. Ana tak terima dong, dan malah marah-marahin sang ibu dan memintanya untuk tak ikut campur mengenai masalah pribadinya. Setelahnya, Ana kembali ke sel buat nenangin diri sambil dengerin musik Bang Haji Rhoma Irama yang menyejukkan hati. Tak lama berselang, Jin mendatangi ke kamar Ana. Dan karena nggak ada orang, mereka pun prot-emprotan lagi. Jin kemudian merekam aksi padu huntu mereka buat kenang-kenangan. Setelahnya, dia bilang bahwa dia dan keluarganya mau healing selama beberapa hari dan tak bisa menemui Ana. Ana pun cemburu dan melarangnya pergi. Tapi Jin aceng saja dan dia meninggalkan Ana. Retourner dans l'appartement à la montagne, tu sais où on est allé l'année dernière? Vacances chez une famille, tu te rappelles? Matin et de l'après-midi. Jean, t'es avec nous ou t'es pas avec nous? Untuk menghilangkan suntuk, Ana dan teman-teman selnya yang lain party-party sambil bikin video barbar di sel mereka. Keesokan harinya, Ana sangat kesal karena tak kunjung mendapat kabar dari Jin. Saking frustasinya, dia tak sadar telah minum obat yang sangat banyak sehingga membuatnya overdosis dan harus dirawat di rumah sakit. Mendengar hal tersebut, Jin yang lagi healing pun bela-belain pulang untuk menjenguk kekasih gelapnya itu. Singkat cerita, Jin dipanggil oleh komisi disiplin penjara. Dia diberi sanksi dan diskor beberapa hari karena hubungannya dengan Ana sudah menjadi bahan gibahan emak-emak napi di penjara.
pourrais lui donner, c'est des chocolats, je sais qu'elle aime ça. Last till the sun rises, white wine pours so last. Di sisi lain, di penjara itu ada sebuah aturan yang menurut aneh coy. Di mana para napi diberi waktu cuti atau libur di penjara selama 1 hari. Dan para napi itu bebas berkeliaran asalkan berada di radius kilometer yang telah ditentukan. Kesempatan itu gak disia-siain dong sama Ana. Dia langsung nemuin Jin untuk melepaskan rindu dan mengajaknya check-in di Oyo terdekat. Dan olahraga kukusekan di kasur pun terjadi. Beberapa waktu kemudian, Jin ditangkap di ruangannya sendiri lantaran ketahuan mantap-mantap dengan Ana di Hotel Oyo tempo hari. Sebenarnya, Jin masih diberikan kesempatan untuk membersihkan namanya cuy. Di mana ia diminta untuk memberikan kesaksian bahwasanya Ana lah yang telah menggoda Jin untuk melakukan adegan bercocok tanam tersebut. Tapi si Jin ini gak tega cuy dan merasa itu tak adil buat si Ana. Dia juga menyadari jika dia melakukannya niscaya hukuman penjara Ana akan menjadi jauh lebih lama dari sebelumnya. Hingga hari persidangan pun tiba. Di sana Jin dan Ana saling menatap sambil senyum licik dan sepertinya mereka berdua telah merencanakan sesuatu untuk masa depan mereka. Dan film pun tamat. Ending yang sayangnya menurut aneh kurang menggigit, tapi ya udahlah ya, namanya juga film. Oke, sampai di sini dulu alur cerita film Don't Buy Love. Sampai ketemu lagi sama Bang Dixon di review film selanjutnya. Terima kasih yang masih stay di channel ini dan permios.